Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momen ini saya ingin lebih mengembangkan tentang Islam yang di cover oleh tokoh besar kita Kiai Haji Said Agil Siraj. Ini Islam Nusantara. Kalau kita lihat pada awal-awal, Islam Nusantara menjadi singgungan yang keras, singgungan yang di situ banyak yang menerima, juga banyak yang juga menolak. Awalnya memang dari muktamar yang di Jombang menjadi suatu platform untuk menunjukkan Islam yang mempunyai nilai yang rahmatan lil alamin, yang mempunyai nilai-nilai kenusantaraan dan sebagainya. Kita coba pilah dalam hal ini. Islam Nusantara kan Islam menjadi suatu agama. Nah, dan Nusantara ini adalah, kalau dari bahasanya dari Nusa karo Antoro, yaitu tempat yang secara teritorial kita itu berpulau-pulau, sehingga kita itu kalau dibahasakan yang lain Islam yang bahari, Islam yang lebih pada teritorial kita laut, yang banyaklah dari orang luar yang mudah masuk ke negara kita. Di sini kalau kita lihat dari sejarah Islam kita memang banyak dari tokoh-tokoh luar, sehingga ada teori itu ada berapa itu dari Aceh, singkatannya Aceh. Masuknya Islam ke Indonesia itu baik dari Arab, Cina, Eropa, sama Hindia. Adalah yang mengatakan lebih kuat Arab. Terserah, ini menjadi suatu penelitian para sejarawan. Nah, bagaimana dari Islam Nusantara ini adalah suatu proses yang basisnya itu orang-orang yang laut, artinya orang-orang yang berpergian dari tempat ke tempat, penyebaran Islam itu, sehingga sangat terasa akan mempunyai warna sendiri, ada banyak warna sendiri. Nah, kalau kita mendalikan sejarah itu, kalau kita lihat pada wilayah, andaikan itu hukum, yang sering kita anak-anak hukum itu lebih pada dalih yang para ulama mutaqaddimin, ulama salaf yang sudah memberikan argumentasi tentang fikih-fikihnya dan sebagainya. Salah satu kalau kita ngambil dari teori hukum itu, filsafat hukumnya itu usul fikih, ada prinsip yang menjadi paten, yaitu hukum ini adalah jalbul masalih wa darful mafasid, yang di kitab Al-Mustafa karangan Imam Ghazali. Nah, dari prinsip ini itu akan mendarat dari segala hal ini, baik itu pada unsur hifdzuddin, hifdzun nas, hifdzun nafas, hifdzul nasl, hifdzul mal, hifdzul irti, hingga ada yang nambah seterusnya. Sehingga agama kalau kita lihat menjadi maksud adalah Islam Nusantara juga harus juga ada nilai-nilai yang hifdzu itu. Tidak melulu menjadi tekstual, tetapi juga kontekstual kenyataannya. Nah, dari narasi Islam Nusantara, kalau dari pendapat saya lebih pada kemajuan. Maksudnya kemajuan itu semacam tidak merekonstruksi istilahnya, membumi hanguskan, tetapi memberikan polesan terbaru untuk Islam yang kita miliki, Islam yang mempunyai nilai-nilai yang secara adiluhur, secara turun temurun oleh para founding father kita, itu mempunyai nilai-nilai yang bajik, sehingga tidak dihabiskan karena kita memilih budaya yang lain. Misalnya kalau Islam itu minal
eh, Arab sehingga kita merasa Arab banget gitu, tidak. Tetapi kita sangat banyak mengambil nilai-nilai apapun itu, baik itu Cina, Eropa, India, Arab, semua kita ambil sehingga kita memang basisnya itu inklusif, basisnya itu tetap mempunyai nilai sendiri, tetapi tidak habis karena budaya-budaya yang lain. Nah, akhirnya Islam Nusantara akan juga menyinggung dari aspek budaya. Jadi bahasa kan budi dan daya, manusia punya ekspresi sendiri, orang-orang terdahulu kita mempunyai ekspresi sendiri untuk bisa mengekspresikan Islam yang ada nuansa yang dari budayanya sendiri itu ada. Misal ketika memang orang-orang yang Sunda dengan bahasa-bahasa yang halus, Jawa atau Madura, yang itu lari pada ada suku, etnis, golongan, kelompok. Nah, dari ekspresi-ekspresi itu menunjukkan warna sendiri. Secara daerah mempunyai ekspresi sendiri. Tetapi jangan lupa kita ngambil pada prinsipnya itu pada agama kita itu memang yang kalau Islam kan kalau dalilnya itu ja'a bihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya, itu apa yang di bawah hadratul Rasul itu adalah Islam. Maka di sini apa yang menjadi maksud dari Islam kita ambil sehingga kita ada nilai sendiri, ada maksud sendiri dari kita yang Nusantara, kita yang mempunyai cinta kita, sehingga kasarannya sering kita dengar hubul watan minal iman, kecintaan kita pada daerah kita menunjukkan eksistensi kita. Nah, tetapi jikalau Islam Nusantara diberikan takrif kan di bahasa pesantren itu adalah jame' wal mane kan, mengumpulkan juga mengeluarkan takrif yang lain. Ini dari tokoh-tokoh di PP itu tidak menjelaskan, sehingga takrif ini memang masih singguhnya bahaya. Dibiarkan liar dalam artian seperti hanya filosofi bola salju, dilemparkan kecil nanti membesar sendiri. Nah, gejolak pro dan kontra adalah pembesaran dari nilai Islam Nusantara yang kita itu menjadi jawaban untuk mempunyai nilai sendiri dari Islam kita yang rahmatan alamin, umat Islam yang paling banyak di dunia, umat Islam yang memiliki kesadaran untuk saling memahami, kesadaran untuk saling menghargai, bisa toleransi dengan agama yang lain, bisa saling menolong. Nah, nilai-nilai itu yang kita miliki sehingga tidak disinggungkan dengan hal-hal yang remeh. Akan tetapi memang kadangkali masih adalah kubu-kubu yang menginginkan mengganggu ketenangan atau persaudaraan kita yang basisnya itu sudah ukhuwah basyariyah, saling memahami antara orang, sehingga itulah maksud alhasil salah satu dari ulil absar Abdullah mengatakan kalau diberikan takrif ini menjadi masalah, menjadi ada counter yang keras, sehingga dibiarkan sehingga menjadi suatu paradigma sendiri, menjadi kajian yang bisa melebar, memberikan gambaran. Nah, disitulah kalau kita ambilnya pun juga menjadi suatu counter pada pemikiran-pemikiran yang radikal, pemikiran yang liberal, menjadi nilai sendiri. Tidak hanya kita itu dikotak-kotakkan ataupun kita sama menjadi orang yang dikubukan menjadi kubu yang di sini atau di sana. Kita mempunyai sendiri, kita mempunyai nilai-nilai sendiri, sehingga Islam Nusantara menjadi jawaban untuk ketidaksadaran kita menjadi sadar kalau kita itu memiliki maksud dan tujuan. Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.